Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mengikuti kajian-kajian Ramadan sejak awal. Apapun yang kau lakukan adalah perbuatan ibadah atau perbuatan menjalankan perintah Allah. Puasa atau tidak puasa itu relatif, karena memang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang beriman dan memenuhi syarat. Adakah di PRS Maunatul Mubarak yang tidak memenuhi syarat? Ada yang separuh, ada yang 70%, ada yang 100%, tetapi masih tetap saja menunjukkan kartu kuning. 100% sehat tetapi tetap saja seperti tetap punya kartu kuning. Jadi orang enggak stres tetap ngakuni stres. Kamu puasa? Enggak. Kenapa enggak puasa? Lapar. Apakah kamu tidak pernah lapar? Saya enggak biasa lapar. Kalau begitu kamu enggak puasa. Kamu di PRS Maunatul Mubarak suruh belajar agama, sekarang kamu tak suruh puasa besok. Puasa 1 hari, tak tanya puasa apa? Kamu puasa? Puasa. Oh, berarti bagus. Tiba-tiba sore-sore loh, kamu kok makan? Puasa beduk. Puasa apa? Beduk. Loh, bukankah kalau puasa beduk, kalau sudah beduk bebas makan? Tadi habis beduk buka, terus bebas makan. Sehingga puasa apa? Beduk. Ya, namanya saja apa? PLB. Artinya apa? Pondok luar biasa. Soalnya biasanya kalau orang mondok di pondok tetap dia berpuasa. Ini ada pondok orangnya tidak puas, berarti luar biasa. Pondok apa? Pondok apa? Luar biasa. Biasa nih pondok ini pondok tempat orang mendidik agar terdidik, hatinya menjadi terbuka melihat kewajiban-kewajibannya. Kewajiban sholat, kewajiban puasa. Puasa itu wajib, bila tidak dilakukan berdosa. Kenapa kalau di PRS Maunatul Mubarak tidak berdosa? Karena dia sedang mencari dirinya yang di dalam dirinya ada kartunya. Siapa? Apa? Sedang mencari dirinya yang di dalam dirinya ada kartunya. Kartunya warnanya kuning. Tulisannya apa? GILA. Apa? GILA. Apa itu? Gila. Ada pondok tapi orangnya enggak puas. Masa kan gila. Ini ada orang jalan, orangnya enggak dikenal, di satu kampung dekat dengan sini kampungnya, ditanyakan, itu ada orang enggak puasa, orang sudah segede itu. Ditanya, kamu siapa? Saya orang PRS Maunatul Mubarak. Diem orang. Karena apa? Tahu kalau PRS Maunatul Mubarak adalah pondok luar biasa. Meskipun orang biasanya pada bulan Ramadan itu puasa, dia tetap tidak puasa. Mula, tapi sing waras-waras poso nak. Apa? Poso. Kamu jangan kayak anak saya yang baru umur 3 tahun nih. Kamu puasa? Puasa apa? Puasa apa? Sapi. Sudah tua, umur udah 60. Ditanya, kamu namanya siapa? Pak Sulit gitu. Loh kok Pak Sulit? Karena dulu itu dikasih nama Pak Gangsar, tetap saja sulit. Namanya Gangsar, tetap orangnya sulit. Kamu puasa? Ya puasa Pak. Loh kok makan? Saya puasa sapi. Ya terus disapu-sapu gini dia.
Oh, itu tak puasa sapi. Jadi habis makan terus diusap sapi, jenenge puasa sapi. Padha mbek anakku umur 3 tahun. Itu nak. Maka apakah kalian tetap mendapatkan pahala? Terus pahala itu bagaimana keterangannya Anda tidak puasa bisa mendapatkan pahala puasa? Satu. Yang kedua, apakah Anda tetap mendapat berkahnya bulan Ramadan? Orang lain pada beribadah luar biasa, tadarusan baca Al-Quran, sholat tarawih dan lain-lain, zikir, mujahadah, sholat tasbih, dan di malam 10 akhir dari bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Apakah Anda dapat? Saya ditanya, apakah di pondok Pak Lim itu ada santrinya? Ya ada, tapi tidak santri biasa, santri luar biasa. Bahwa dalam bulan Ramadan ini, 10 awal dari bulan Ramadan ini disebut rahmat. Apa? Rahmat. 10 pertengahan disebut maghfirah. Apa? Maghfirah. Artinya ampunan. 10 Ramadan terakhir itkum minan nar, disebut orang dibebaskan dari api neraka. Apakah kalian mendapat rahmat atau tidak? Wallahu a'lam. Apakah kalian mendapat ampunan dari Allah atas dosa-dosamu? Wallahu a'lam. Apakah kalian mendapat kartu bebas dari neraka? Wallahu a'lam. Yang penting kalian di sini tetap berusaha dengan maksimal, semangat berusaha, tetap ikhtiar dengan maksimal, semangat ikhtiar. Iki ning PRS Maunatu Mubaroki kemarin dia minta sembuh. Apa-apa sih dek ngomong mbek Pak Lek. Kapan ya saya sembuhnya? Loh, kamu kan baru masuk di PRS Maunatu Mubaroki ya. Tapi apakah kamu sudah sembuh? Saya sudah sembuh, Pak. Benar kau sudah sembuh? Ya. Terus tiba-tiba Pak Lem diamkan, lama-lama kumat tampak ketidaksembuhannya, tiba-tiba ngomong, saya kapan bisa pulang? Tambah kumat tapi tambah ngomong, kapan bisa pulang? Kamu baru masuk di sini, kamu tampak sembuh, kamu tampak sehat, lalu kamu ngomong tidak sakit. Tapi lama-lama Pak diamkan tampak sekali sakitmu. Lalu sekarang kamu ngomong, Pak, kapan saya bisa pulang? Saya bilang, belum bisa pulang. Apa alasannya? Kau pulang akan mengulang kembali kepada rasa ketakutan keluargamu terhadap tingkah dan pola kelakuanmu, bentuk kelakuanmu. Kau pulang akan lagi melampiaskan emosi dan nafsumu, meskipun itu lewat ilusi dan halusinasi, membuat ketakutan terhadap lingkungan. Sadar atau tidak, kau hanya akan pulang merusak perasaan keluargamu. Apakah keluargamu mungkin mau? Tidak akan. Sebelum aku izinkan. Karena memang dulu kisahnya, kamu di rumah, orang semua dimarahi, sering mukul-mukul. Kemudian kamu kalau misuh-misuh habis, kalau di rumah diem aja, begitu diem nanti ngomongnya buruk dan jorok. Setiap orang kampung tahu kamu pasti takut dan lari. Sekarang kamu di sini, kamu tampak seperti orang sehat. Kamu ingin pulang, padahal barusan saja kumat. Kamu ingin pulang. Apalagi model hari raya ini, orang sedang takbiran, apalagi sedang takbir musal, kamu datang bisa tidak jadi takbir musal, bubar. Kenapa? Kamu kumat di tengah-tengah perayaan takbir. Kacau semua. Pikirkan. Apa pikirkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya dalam 1 tahun ini
ada satu bulan ini. Namanya bulan apa? Bulan Ramadan. Namanya bulan apa? Ramadan. Dari 2 bulan yang lalu, bulan Rajab, Anda menanam. Kemudian bulan Sya'ban, Anda merawat. Anda terus mengintai datangnya panen, bulan panen. Bulan apa? Panen. Bulan panen, yaitu bulan apa? Bulan Rajab menanam. Ayo. Bulan Rajab menanam. Bulan Sya'ban merawat. Bulan Sya'ban merawat. Bulan Ramadan panen. Bulan Ramadan panen. Pertanyaannya, apakah kalian kemarin Rajab menanam? Bulan Rajab kalian menanam, bulan Sya'ban kalian apa? Merawat. Kemudian bulan Ramadan kalian panen. Kok bisa? Ya, makanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang meningkatkan ibadahnya. Ditambah sunnah, ada lagi sholat tarawih, ditambah lagi tadarusan, ditambah lagi orang membaca Al-Quran yang biasanya di luar bulan Ramadan biasa-biasa, membaca Al-Quran biasa, sholat ya umum, wajib biasa, sunnah biasa. Tetapi di bulan Ramadan ini ada tarawih, ada tadarusan, ada sholat tasbih, yaitu mengintai, mencari datangnya malam Lailatul. Lailah itu malam, Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan. Berarti kalau disambung, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Bagaimana Pak kalau malamnya saja yang mulia tapi orangnya hina? Berarti orang yang dalam kehinaan tapi dia hidup di malam kemuliaan. Di malam-malam yang mulia, anak manusia malah berbuat maksiat dan jahat. Di malam-malam yang mulia, mereka orang-orang yang beriman datang ke musola, datang ke masjid, dia baca Al-Quran, dia sholat, tetapi dia malah berbuat jahat. Kenapa bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar? Kenapa di bulan Ramadan disebut bulan panen? Karena ada Lailatul. Kenapa di dalam bulan Ramadan saja ada Lailatul Qadar? Karena ada turunnya Al-Quran diturunkan tepat pada malam Lailatul. Kita ini pondok luar biasa. Kita terangkan saja. Kalau kalian yang semula datang ke PRS Maunatul Mubarak ini dalam keadaan masih belum sadar, kalau nanti habis hari raya, bulan Ramadan selesai, kalian tobat dan sadar, berarti kalianlah yang dapat Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar. Aku kok berbodoh waras, aku dijak balik, aku ning omah iso tenang, aku iso kerja, ana perubahan drastis, aku bisa kawin, bisa punya anak, bisa bangun rumah, wajar dan seperti manusia biasa. Sing biasane wong iku kawin iso ndek anak, iso barokah, iso anake soleh, ya aku ya iso kembali waras seperti semula. Dialah yang dapat Lailatul. Meski Ramadan tidak puasa Pak, ya dia orang masih Ramadan itu masih punya kartu kuning, punya. Ya setelah Ramadan, alhamdulillah. Kata Pak Kiai ngaji tanggal 21 itu kartu kuning suruh buang, sudah tak buang di got. Tapi aku puasa ya puasa beduk awalnya, terus lama-lama puasa sampai asar. Lama-lama puasa 1 hari. Lah puasa 1 hari tanggal 30 terakhir, terus 1 bulan. Tiba-tiba itu habis hari raya, aku dipanggil didatangi bapakku, diajak pulang. Kata Pak Kiai sudah diizinkan, berarti dialah yang dapat Lailatul. Kalau kalian masih saja sama, sebelum Ramadan
dan sesudah bulan Ramadan, berarti dia sama sekali tidak dapat apa? Artinya qadar Lailah, malam kemuliaan, adalah malam yang bernilai, yang mampu memberikan kontribusi terhadap hati dan logika serta pikiran jiwa manusia secara metafisika, secara gaib, tidak bisa diraba tetapi hanya bisa dirasa. Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan sentuhan secara gaib. Tiba-tiba aku diwaras, alhamdulillah. Berarti kamu dapat Lailatul Qadar. Tiba-tiba halusinasiku hilang, alhamdulillah. Barokah ngaji bulan Ramadan meski aku tidak puasa karena puasa aku masih mumetan. Bar hari raya ini aku mari. Berarti kamu dapat Lailatul Qadar. Dibanding daripada orang yang tidak ada masalah secara fisik dan juga tidak ada masalah secara jiwa, tidak ada masalah secara rohani, tetapi dia sebagai orang yang beragama ditanya, kamu agamanya apa? Agama Islam. Kamu orang mana? Alamatnya mana? Puasa Ramadan ini kamu puasa apa tidak? Tidak. Kamu tetap kerja? Kerja. Kamu tetap sehat, fisik sehat, jiwamu sehat. Tetapi habis hari raya dia tidak dapat apa-apa. Karena tetap saja apa yang kalau kau lakukan di bulan Ramadan ini, kamu sama sekali tidak mengenal apa itu bulan Ramadan, apa itu Lailatul Qadar. Maka dengan Lailatul Qadar ini kami berharap, kita berdoa kepada Allah, doamu dikabulkan, supaya yang belum ibadah, ibadahlah, yang belum sholat, sholatlah, yang belum sembuh, sembuhlah, yang masih tetap ilusi dan halusinasi, selesailah. Dapatlah kau kekuatan melawan halusinasi, dapatlah kau kekuatan hati nurani sehingga kau mampu melawan hawa nafsumu yang disertai dengan ilusi yang ada di dalam pikiran Anda, sehingga kamu merdeka dari halusinasi, kamu bebas, lalu kamu menjadi orang yang sehat biasa, tampil menjadi di atas rata-rata. Kau berubah, yang semula orang itu hanya diem saja kemudian menjadi semangat usaha, semangat berikhtiar, semangat menyongsong dan menempuh masa depan. Kamu sadar bahwa manusia itu wajib menjaga harga dirinya, lalu kemudian dirinya dijaga dengan akhlak yang mulia. Kamu sadar bahwa manusia harus taat kepada Tuhannya. Kamu lakukan sholat, kamu sering berpuasa Senin Kemis meski itu sunnah, kamu sering bangun malam, kemudian kamu sholat, kemudian kamu berdoa dan berzikir kepada Allah, lalu kamu terdidik dan terbimbing, diarahkan oleh Allah menjadi orang yang benar-benar memberi manfaat banyak orang. Memberi apa? Manfaat banyak orang. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa kalianlah yang mendapat apa? Lailatul. Kesimpulannya, Lailatul Qadar adalah semula negatif menjadi positif. Lailatul Qadar adalah semula orang yang sakit jiwa sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian dapat berkahnya Lailatul Qadar ini, habis hari raya kau sembuh total. Lailatul Qadar. Maka berjuanglah kalian. Kau harus sering mendengarkan orang baca Quran. Kalau tidak, kalau kau bisa baca Quran sendiri. Kau harus sering bangun malam, kau introspeksi diri, melihat siapa dirimu, kamu dari mana, lalu hidupmu untuk apa, kalian mau kemana, kalian masih muda, punya masa depan, kalian butuh panjang umur, kalian butuh keberkahan umur, kalian butuh rizki, kalian butuh semangat, kalian butuh sehat. Pikirkan di kegelapan malam itu, lalu kau berdoa semampunya. Baca istighfar kalau bisa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kamu melihat langit,
melihat bintang-bintang, bagaimana bintang berjalan, bagaimana bintang bisa bersinar. Kau lihat bulan, bagaimana bulan bundar sebesar itu bisa tampak seperti indahnya sekecil itu. Kau lihat angin sepoi-sepoi di tengah malam kemudian menyambar tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuhan berayun. Daun-daunnya tampak rapi bergerak sama seirama. Semuanya mereka itu bertasbih kepada Allah. Lalu kamu berpikir, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah. Orang lain seumur kami sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah berjuang, sudah banyak manfaat, sementara aku masih di PRS Maunatul Mubarak. Terus diem, kata setan-setannya datang, kamu itu tidak usah mikir-mikir macam-macam, sudah ikuti saja. Apa? Itu ada orang di sampingmu itu, contoh saja. Itu yang datang setan. Tiba-tiba di dalamnya ada, di sampingnya itu lihat itu ada bata, langsung diambil, orang itu dilempar. Loh, kok kamu lempar? Kamu lempar apa? Lempar setan gundul. Padahal temannya itu setan. Jadi kalau orang ingin baik itu tetap saja muncul halusinasi yang tidak baik. Kalian ingin dapat Lailatul Qadar? Sembuhlah kalian. Kalian ingin dapat Lailatul Qadar? Sadarlah kalian. Apa artinya sadar, Pak? Sadarlah apa yang aku perbuat kemarin sebelum di PRS Maunatul Mubarak. Kau pernah mengejar-ngejar ayahmu, kau bawa pisau. Kau pernah ibumu lagi sholat, kau tempeleng kepalanya sehingga ibumu mengelekar, jatuh, pingsan. Sekarang kau dinyatakan orang gila, dibawa ke RSJ sampai 3 kali. Dengan dia buka YouTube, kemudian melihat PRS Maunatul Mubarak, kemudian dicari nomornya, dia bel, angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini aku punya anak. Umurnya, Pak, ya sekitar 17 tahun. Di rumah kerjaannya marah-marah, Pak. Setiap tahu saya itu kebenciannya nil tak ampun. Sudah tak bawa ke dukun, ke sana kemari, itu katanya dia kena jin. Jin di mana? Jin di pengimaman masjid. Rumahnya dekat masjid, ya. Tapi teman-temannya orang yang jauh masjid. Bapak ibunya senang baca Al-Quran, tapi dia jauh dari Al-Quran. Lalu dia terpengaruh sama temannya, sukanya minum narkoba, psikotropika. Habis minum disuruh bapaknya sholat raweh. Ya, gua ya minum itu kan semangat, paling depan. Habis itu kumat. Orang bilang, oh, kena setan nih mas. Padahal apa? Dia baru mau sholat minum obat pemabuk. Begitu sholat dia mabuk. Katanya kena jin masjid. Aneh. Jin masjid gundulmu setelah dibawa ke Pak. Loh, anakmu ini bukan kena jin. Dia ini nakal. Kenapa? Pengaruh sama temannya. Semula dia orangnya baik, tapi pengaruh sama teman. Tiba-tiba dia terkena zat adiksi. Loh, terus bagaimana Pak? Nggak tahu, ini nanti bawa sini aja. Apa bisa dinetralisir atau tidak, direhabilitasi atau tidak ya? Kalau enggak nanti ini bisa sinting, Pak. Sinting itu apa, Pak? Nah, kamu dulu kecil-kecil kan main layangan. Itu kalau sinting kan miring-miring. Kalau sinting apa? Miring-miring. Gitu Pak. Lah jadi ini lorone jenenge apa ya? Yo jenenge nak Pak yo ngarane loro miring-miring. Dicoba dokter. Nak dokter ngaranane loro kamu ngarane iki loro miring-miring. Soalnya jenom, nak wis tuwa jenenge loro koplak. Apa? Koplak. Kayak iki sing ning kidul iki loro apa? Koplak. Loro apa? Koplak. Al-Quran adalah pedoman hidup, nak.
Al-Quran adalah prinsip bagi orang yang beriman dan beragama Islam. Al-Quran adalah bagi orang yang beriman beragama Islam sebagai pedoman hidup, adalah pensyafaat, memberi syafaat. Kalau bisa sih cintailah Al-Quran. Kalau bisa kalian berusahalah terus tadarus Al-Quran. Kalau bisa usahalah kamu terus belajar baca Al-Quran. Kalau sudah baca, pahami isi kandungan Al-Quran. Kalau sudah bisa, kamu paham, kemudian sedikit demi sedikit demi sedikit kamu lakukan. Lalu kamu kemudian berubah menjadi orang baik. Berubah menjadi orang baik. Tidak mungkin Al-Quran menyesatkan. Tapi jangan jadi teroris. Apa? Teroris. Karena salah paham Al-Quran, kemudian kamu sangat fanatik, kemudian kamu jadi teror. Maka Al-Quran adalah kitab suci, diturunkan di malam-malam yang berkah dan malam yang mulia. Ini malam apa? Keberkahan itu akan mengalir kepada hati dan jiwa hamba Allah yang tetap setia kepadanya, yang tetap percaya, beriman kepadanya, beramal soleh, tetap mau berusaha meskipun belum mampu tetapi tetap berusaha. Yang sakit supaya sembuh, yang jahat supaya sadar kembali menjadi baik, yang tetap saja maksiat supaya tetap diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang tobat, lalu kemudian menjadi orang yang terus berusaha melayani Tuhan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Malam Lailatul Qadar, malam mulia. Baik, aku datang ke sini dalam rangka mau silaturahmi satu. Yang kedua, aku mau minta berkah. Berkah apa? Berkah malam Lailatul Qadar. Loh, berkah malam Lailatul Qadar nanti malam kamu mandi. Habis mandi wudu, habis wudu sholat, habis sholat kamu baca tasbih. Sholat apa? Habis sholat tasbih kamu kemudian baca tasbih. Setelah itu kamu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Oh, maksud saya bukan itu Pak Kiai. Apa? Pelan-pelan dekat ke telinga Kiai ini. Saya mau minta nomor Pak Kiai. Supaya dapat Lailatul Qadar. Goblok. Lailatul Qadar kok minta nomor? Ora beda karo sing ning PNS mau ngatur. Kamu kalau kau teruskan, ini aku tidak marah. Kalau terus cara berpikirmu seperti itu, pola berpikirmu, pola hidupmu, pola tingkah lakumu terus seperti ini yang kau lakukan, ini tidak lama. Nanti kau pasti akan masuk PRS Maunatul Mubarak, lambat atau cepat. Aduh, gagal ngomongnya kacang. Pak Kiai galak. Lailatul Qadar bisa ngerti itu ya pokoknya entuk lah pasang nomor. Berarti nak pasang nomor gagal jenenge ora entuk Lailatul Qadar. Lu nak pasang nomor itu berhasil, sukses jenenge entuk Lailatul Qadar. Atukmu amono. Mulai ditanyakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Wa ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa itu? Tahukah kamu apa itu Lailatul wa ma adraka? Tahukah kamu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul? Tadi sudah saya katakan,
Kenapa malam tidak siang? Tentu malam adalah ruang yang tepat, saat yang tepat. Selain matahari tidak tampak kemudian berganti bulan, selain situasi yang semula terang kemudian menjadi gelap, selain di siang hari banyak orang yang berkegiatan, di malam orang adalah dalam keadaan tenang. Disitulah tepatnya malaikat-malaikat berduyun-duyun turun membawa berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat akan membuat perubahan dari posisi negatif menjadi positif. Rahmat akan memberikan bimbingan langsung dari Allah yang semula kalian orang yang jahat kemudian menjadi tobat. Dia membagikan berkat, siapapun dapat. Setiap orang yang beriman kepada Allah, saya yakin ini. Meski tidak harus ke masjid, syukur ke masjid. Tidak harus ke musola, syukur ke musola. Tetapi yang hatinya hidup, apa? Hatinya terus mengingat Allah, hatinya berzikir kepada Allah, hatinya terus bersolawat kepada Nabi, bertasbih, beristighfar, pasti dia dapat bagian. Makanya kau mampu atau tidak dalam keadaan apapun, sakit maupun sehat, teruslah kalian berzikir kepada Allah agar kalian dapat bagian. Jangan pernah kalian manja dengan keadaan dan terhadap apa yang kau miliki ini. Mentang-mentang kau kaya, mentang-mentang rumah bagus, mentang-mentang kamu sudah merasa cukup uang banyak, mau hari raya kamu tidak puasa, kamu tidak sholat, kamu anti ke masjid, kamu anti ke musola. Kalau ditanya kamu orang Islam, sombongnya minta ampun, siang-siang merokok di pinggir jalan. Apakah mereka dapat Lailatul Qadar? Padahal dia orangnya uangnya banyak, membantu masjid, membantu musola. Tetapi dia sombongnya bukan main, kata-katanya selalu tidak mengenakan hati orang lain. Apakah dia dapat? Dia dapat. Tapi istijrat apa? Artinya apa? Dilulu karo Gusti. Begitu habis hari raya, persiapan hari raya, panganannya tambah paling banyak. Biasanya orang seperti itu seperti itu. Terus omai dicek, rumahnya baru karena baru dicek. Pertamanannya baru karena baru dirombak, direhat. Ya bajunya baru. Bahkan mobil mau hari raya beli yang baru. Puasa tidak puasa. Katanya pakai silaturahmi. Begitu datang hari raya, WNKE minta ampun. Apa? NKE minta ampun, nyupir mobil baru. Ambek engger setiap orang assalamualaikum yang bodone paling rame, paling akeh tamune ketoke, muga panganane akeh, nak wong ron dikek duit tapi poso ora poso. Apakah mereka dapat Lailatul Qadar? Dapat, tapi dapat banyak orang-orang seperti itu. Mungkin dia itu hartanya sumbernya kotor. Mungkin mereka itu hartanya sumbernya dari barang yang haram. Tiba-tiba ada kabar, malam ini ada gaul malam itu harus kena wong mati, subuh nopo ngomong wong sing sugih mati. Apa? Sugih mati. Hari raya itu sedina berubah menjadi bila sungkawa. Sing wedok nangis, gara-gara lu sing nangis, gara-gara lu soalnya sing lawat ana wong ganteng. Sing lawat ana wong ana fajar ring pojokan guyu, nek ora fajar guyu. Ngena fajar mulai nangis. Ternyata ora nangisi bojone, nangisi ditinggal mulai wong kan. Bojone mati ya ben. Apakah kehidupan yang seperti itu
jauh dari cinta kasih, jauh dari sayang. Dia hanya cinta sama dunia, sayang sama dunia. Sangat menyedihkan. Mudah kau nanti habis hari raya ini sembuh, kamu pulang, kamu menjadi orang yang umurnya berkah, hartanya berkah, sehat, dan kemudian kalian bekerja di satu tempat, tapi mudah diberikan masuk nyaris, kau jadi orang kaya, tapi kayanya yang tidak sombong, itu kau dapat Lailatul. Kau dulu di PRS Maunatul Mu'abarat dikasih tahu bahwa Lailatul Qadar adalah perubahan yang mampu merubah karena berkah Lailatul Qadar dari negatif ke positif, dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, dari orang yang sering emosi menjadi orang yang sabar, dari orang yang biasanya cara berpikirnya salah kemudian menjadi pola berpikir yang positif. Mereka yang dapat Lailatul Qadar. Tapi syaratnya kamu harus puasa, syaratnya kamu harus menjalani perintah Tuhan, syaratnya kamu harus terus mengingat Tuhan agar supaya kau dapat Lailatul Qadar. Kalau seandainya tidak, Pak, kamu namanya bukan Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar. Apa? Oke. Apa mencolot Lah kau tidak mencolot ya. Nanti hari raya kamu minta pulang, kau bilang katanya sudah sehat, dibawa pulang. Terus di rumah kira-kira 15 hari kamu kumat lagi, melompat lagi, dibawa ke RSJ, dibawa ke RSJ, bawa pulang 15 hari kumat lagi, bawa ke PRS Maunatul Mu'abarat, berarti untuk Lailatul Qadar. Lailatul apa? Kodok. Gaweane kodok piye? Melompat. Sampai nak bengi gaweane gembor. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa iku Lailatul Qadar? Angger kowe iki lara dadi mari karena berkah Lailatul Qadar itu dari berkah Allah itu betul-betul kau dapatkan. Berarti mari itu berkah Lailatul Qadar. Setelah sampai ngaji malam ini, kamu mendengar, kamu memahami, lalu kemudian kamu berusaha berubah, kalian baru saja berubah, kalian sudah dapat Lailatul Qadar. Yang semula kamu cara berpikirnya kalau megang HP cari yang jorok-jorok, kamu megang HP cari yang isinya itu tipu muslihat, yang isinya itu hoax, yang isinya macam-macam yang merusak pola pikir orang melihat di HP itu. Kemudian kamu berpikir yang dicari itu yang baik, baca Quran, lagu-lagu juga yang memberi motivasi. Yang dicari juga yang isinya kontennya adalah konten pengetahuan. Pemegang HP, halo, dengarkanlah, kalau kalian ingin dapat Lailatul Qadar, pegang HP dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian cari yang positif, yang kira-kira tidak merusak jiwa kalian, yang kira-kira tidak merusak otak kalian. Carilah yang di dalamnya ada konten pengetahuan, ada konten kedamaian, ada konten dan kontribusi menjadi anak muda yang kuat dan sabar. Baru itu jenenge pemegang HP sing entuk Lailatul Qadar. Kok iki bar Lailatul Qadar buat bodoh sing goleki kok kontennya konten seks. Wah, wis ora poso entuk Lailatul Qadar. Tak pikir kok tambah parah. Paham ya sampe? Ini siapa namanya? Apa? Kang siapa? Kau ingin dapat Lailatul Qadar? Kau dapat ingin Lailatul Qadar? Apa yang kau pikirkan tentang Lailatul Qadar? Apa uang tiba-tiba datang dari langit di rumah lepok nusus mawur sama nusus? Wah, Lailatul Qadar gitu. Apa-apa? Apa tiba-tiba kamu jalan, tiba-tiba ada penduduk kayak gula kuning, jebul emas, ketok emas, kamu cari jebul orang emas, apa? Bola gubal tai. Bola tapi gopata. Apa yang kau pikirkan Lailatul Qadar? Ikuti saya. Lailatul Qadar ialah
Ayo, Lailatul Qadar ya. Satu berkah malam turunnya Al-Quran yang memberikan dampak jiwa dari negatif menjadi positif, dampak jiwa yang semula resah menjadi tenang, dampak jiwa yang semula mudah bingung kemudian menjadi tenang, semula tidak istiqomah menjadi istiqomah, semula tidak sholat menjadi sholat, semula pemarah menjadi orang yang sabar. Kau dapat Lailatul Qadar. Wes paham, wes ngerti Lailatul Qadar. Ikuti intinya dari negatif berubah menjadi positif, dari tidak taat menjadi setia, dari orang yang suka membenci berubah menjadi orang yang cinta kasih. Itulah yang dapat Lailatul. Habis ngaji apa? Malam Lailatul Qadar. Ngajinya apa? Ya Lailatul Qadar. Terus kemudian pulang sampai di sana kumat, gombon bawah. Apakah ini Pak yang dapat Lailatul Qadar? Oh, itu setan malaikat atau setan baru masuk. Nanti kalau sudah sadar dia jadi dapat Lailatul Qadar. Terus didusi Pak Ron. Ini Bismillahirrahmanirrahim, bibarakatil Lailatul Qadar nawaitu, saya niat al-huslah mandi si pasien ini mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar, loro dadi mari ngamukan dadi sabaran dusi rasane piye kupingnya ngono kayak sepur tapuk dhewe sallallahu alaihi Muhammad. Seru. Nah, sing kono. Sing seru. Meneh seru. Wes. Ilang. Ngadeg. Gejoge sikile bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sikile gejoge. Gue pengen mulai lah. Ning kene gak tak awas ya. Dan aku ngono ora semangat piye. Wes terawih. Salat. Sekarang ini kamu tidak pernah kumat. Kadang-kadang kalau kumat cuma gitu aja, di telinga sama di sini terus sini pengen. Paham ya? Terus iki siapa? Asih. Apa sih kau pikirkan malam ini? Malam Lailatul Qadar. Terus apa sih kau pahami Lailatul Qadar itu? Terus apa yang kau dapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang kau pahami malam Lailatul Qadar itu? Tidak bisa berpikir. Sakit buat apa kira-kira? Ikuti saya. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini berikan kami berkahnya, ridhoi kami ya Allah. Engkau Tuhanku, Engkau tujuanku. Berikan kami kekuatan jiwa, kekuatan hati nurani, sehingga hamba mampu merubah diri dari tidak baik menjadi baik, dari negatif menjadi positif. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini penuh kesetiaan, penuh kasih sayang, penuh cinta, dan tetapkanlah di hati kami ya Allah iman dan keyakinan, sehingga kami mampu berubah total, sehingga ke depan menjadi hamba-Mu yang berguna dan bermanfaat, hamba-Mu yang berguna dan bermanfaat, baik untuk keluarga maupun masyarakat. Amin.
Bisa ya, berubah ya. Yang kau pikirkan tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya malam yang mulia dan berkah. Ya Allah, dengan keberkahan di malam Lailatul Qadar, berikan hamba panjang umur yang berkah, rezeki yang banyak halal dan barokah, khususnya orang tuaku. Ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, kasihanilah hamba dan kedua orang tuaku. Ya Allah, sembuhkanlah hamba total sampai mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya Allah, ilahi anta maksudi, engkaulah tujuanku. Apa yang aku harapkan, kabulkanlah ya Allah, supaya kami bisa menjadi anak yang soleh, punya masa depan, yang mampu menjadi anak yang berguna, pemuda yang berguna, bermanfaat untuk masa depan, membantu dan berguna masyarakat dan keluarga. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamu tidak merasakan apa-apa, tidak punya halusinasi, tidak punya, benar kamu tidak punya, berarti kamu sehat seperti biasa. Kamu tidak punya ilusi yang buruk, kamu tidak punya obsesi yang buruk, kamu tidak punya gambaran-gambaran apa yang buruk, berarti kau beruntung sampai di PNS Maunatul. Ke depan, biasanya kalau di rumah bantu orang tua Anda, kadang-kadang bantu. Nanti kalau di rumah tenagamu yang masa-masa masa muda, berarti tenaga kuat ini pakai bantu total terhadap orang tua supaya kamu dapat berkahnya. Nanti kamu ke depan akan menjadi orang yang mendapat ridho Tuhan, sehingga kamu menjadi orang yang terpandang, berguna dan bermanfaat. Pastikan itu. Selamat ya, supaya kamu bisa selamat dunia dan akhirat, selamat jiwa dan raga, mampu menyelamatkan orang lain, terutama keluarga. Masuk ke tabrak motor ya tetap selamat, numpak motor kena blak lainnya ya tetap selamat, sampai mati ya tetap selamat, yang dikubur ya selamat. Kacau. Kamu ada halusinasi, pengang-pengang di sini. Kamu ingin cepat atau lama sembuh? Pengen cepat. Kalau begitu relatif bagaimana kau berusaha. Kau di sini tempat belajar bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi juga belajar mental. Kau belajar mengendalikan diri, itu paling penting. Bila kau datang halusinasi, apa yang kau lakukan? Dengan cara dikir, lalu gerakan usaha gerakan apa yang kau lakukan gerakannya. Halusinasi kan berada di telinga, kamu tutupi, tangan diangkat, kau bisa sebisa-bisanya baca selawat. Kalau tidak bisa, kamu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubika min hamazatis syaitan. Ditutup ini, ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazatis syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja. Paham kamu? Lama-lama nanti akan hilang. Sekarang sudah hilang? Sudah hilang? Sekarang apa yang kamu rasakan? Sekarang sudah sehat. Benar, kamu sudah sehat. Nanti kamu diambil keluargamu di rumah, nanti berbahaya lagi. Awas. Kamu sudah terawih, puasa sampai puasa dalam 1 bulan ini pernah bolong? Terus mau, alhamdulillah terus mau, bagus sekali. Terus kamu sholat rajin, tetap ikut. Terawih juga ikut, alhamdulillah. Terawih ikut.
kau berhak mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Kamu berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Kamu masih muda, kesempatanmu masih banyak. Kau belum tua, fisikmu sehat, jiwamu kalau tidak sehat percuma. Maka dengan Lailatul Qadar ini jiwamu yang tidak sehat akan berubah menjadi sehat. Berarti kau mendapat Lailatul Qadar. Anggap saja Lailatul Qadar adalah kepastian Allah memastikan bahwa hambaku yang betul-betul ikhlas menjadi hambaku itu yang mana, baru yang berhak mendapatkan. Hambaku yang tidak ikhlas menjadi hambaku, lalu dia berbuat maksiat dan jahat, lalu tidak setia kepadaku. Dua kemungkinan. Apa? Dua kemungkinan. Dia dibikin oleh Allah miskin, lalu hatinya tidak ridho, sehingga di dalam hatinya terus gundah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Atau dia diberi kekayaan oleh Allah yang sumber kekayaannya atas dasar mentalnya yang tidak pernah sadar atas agamanya, sehingga sumber ekonominya adalah sesuatu yang haram. Lalu dengan kekayaannya mampu menyiksa hati dan jiwanya, lalu lahir anak-anaknya menjadi sakit jiwa. Gak mau kan? Jadilah orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam segala hal. Ada kata-kata sabar menunggu dengan proses. Ikuti saya. Sabar adalah totalitas sepenuh hati menunggu ridho Allah dengan usaha dan ikhtiar secara maksimal. Usaha dan ikhtiar secara maksimal. Kalau kamu berusaha ikhtiar maksimal terus menuntut ilmu, lalu kamu tahu, kamu paham, kemudian sedikit banyak kamu lakukan, itu lakukan sampai kamu nanti pada akhir usia, insya Allah kau akan husnul khatimah. Itulah sebabnya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Karena nilai jiwamu yang sehat itu lebih baik lagi dari 1000 bulan. Karena kamu nakal kemarin sekarang berubah menjadi anak yang baik dan soleh, itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya 1000 bulan kalau kalian nakal? Apa artinya karena Anda hidup 1000 tahun kalau kalian hanya untuk merugikan orang? Hanya cukup sisa hidupmu, mungkin 30 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, lalu kalian menjadi orang baik. Itulah kalian yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Karena jiwa yang sehat lebih baik dari 1000 bulan. Kesadaran setelah kejahatan kemudian menjadi ketaatan dan kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Enak aja. Maknanya Lailatul Qadar di tempat jiwa itu berbeda dengan Lailatul Qadar di tempat orang-orang yang korupsi. Kita ngaji di tempat orang-orang yang korupsi juga berbeda. Kita ngaji di tempat gali dan perampok. Kalau di tempat jiwa, tentu berharap jiwanya sembuh. Yang sembuh itulah yang dapat Lailatul Qadar. Kalau di tempat anak-anak yang di sini yang masih belum tahu siapa dirinya, sehingga dia gunakan dan sia-siakan usia waktu di waktu mudanya, lalu kalian di sini sadar dan kemudian kalian menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itulah lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Bulan-bulan kalian akan sentuh oleh malaikat Jibril. Di belakangnya banyak malaikat yang datang menunggui, supaya malaikat Jibril mampu mentransfer kekuatan Allah dari sakit menjadi sembuh. Dari kalian mengikuti hawa nafsu, lemah penahanan mentalnya, kalian menjadi kuat mentalnya, lalu mampu dengan hati nuraninya melawan hawa nafsu. Dengan sentuhan-sentuhan di malam Lailatul Qadar oleh malaikat Jibril yang memimpin di belakangnya berjuta-juta malaikat memenuhi langit hatta matla'il fajar, sampai di pagi.
dan kalian disentuh oleh malaikat mendapatkan Lailatul. Pak, orang yang sudah buntu, sarafnya sudah putus, sudah dudal dadul, kira-kira nanti disentuh malaikat Jibril bisa sembuh? Jawab bilang nggak bisa. Kalau Tuhan kalau Pak Lim yang saja menghendaki tok nggak mampu, karena Pak Lim bukan Tuhan. Terus Ki, Gurito, kemarin sempat terruqyah sampai kamu tidak sadarkan diri. Sekarang kamu sudah enakan, kepalanya sudah nggak berat. Sekarang puasa. Kamu puasa berapa hari dalam 1 bulan ini? Dua hari toh. Benar kamu puasa. Sekarang udah enakan tapi kamu ingin dapat Lailatul Qadar? Setahu kamu apa Lailatul Qadar? Kamu pernah dengar Lailatul Qadar? Apa yang kau pikirkan waktu dengar? Itu kalau sampai bisa, Kalau kau berubah orang yang tidak baik menjadi orang baik, cukup. Diampun atau tidak urusan Allah, yang penting kau baca terus kau memohon agar bersama diampun. Dosa kalian itu diampuni atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kau terus minta ampun kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, khususnya di tengah malam kau wudu, kau sholat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ikuti. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tidak bisa cukup. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Akan menjadi energi besar, mampu memanggil malaikat Jibril bersama teman-temannya atau pasukan malaikat Jibril datang memberi sentuhan kepada orang yang beriman, memberi sentuhan orang yang di dalam hatinya ada kesetiaan kepada perintah Tuhan, akan memberikan sentuhan kepada manusia yang di dalam hatinya ada iman, lalu di dalam hatinya ada cinta kasih. Khususnya kalian-kalian ini yang ada di dalam jiwanya ada masalah, tidak kesulitan Jibril untuk mengangkat penyakitnya. Kesulitan apa tidak kira-kira? Kesulitan apa tidak? Tidak. Jadi akan menambah menjadi lebih baik. Itulah sebabnya kesembuhan Anda lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu adalah Lailatul Qadar. Kesadaran Anda adalah lebih baik dari 1000 bulan. Karena Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Kesadaran diri kalian bahwa kalian penting sadar, itu adalah lebih baik berapa? 1000 dari 1000. Karena Anda mendapatkan Lailatul. Kalau dibalik yang semula kalian baik kemudian menjadi buruk, berarti Anda tidak mendapatkan apa-apa dari Lailatul. Bahkan 1000 bulan lebih buruk. Apa? 1000 bulan lebih buruk. Kalau Anda semula orang yang setia kemudian menjadi orang yang suka marah dan membenci dan emosi, itu lebih buruk dari 1000. Apa artinya lebih buruk dari 1000 bulan? 1000 bulan kau maksiat lebih buruk dari itu. Kalau baik 1000 bulan kau setia lebih baik dari 1000. Kenapa? Kalian akan ditolong oleh Tuhan lewat malaikat. Karena zalul malaikat akan turun berduyun-duyun sampai langit sesek kayak mendung. Dipimpin oleh malaikat Jibril datang ke PLS Maunatul Mubarak. Siapa yang dituju? Yang dituju adalah jiwa yang masih menginginkan bahwa dia hidup ingin setia kepada Tuhan dan yang menginginkan sembuh. Lalu datang ke imam. Terus malam-malam imam itu ditarik didasek sampai gulune motor sampai di Lauhul Mahfuz. Gulune motor sampai di Lauhul Mahfuz. Tapi cerita mimpi. Tiba-tiba imam sembuh. Tiba-tiba imam sembuh. Lailatul Qadar.
Maka malam ini insyaallah kalian mendapat Lailatul Qadar. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan ikhtiar. Allah lah yang menentu. Alaikum bil wasilah wallahi bil muayyad. Wajib atas kamu sekalian berusaha dan berikhtiar. Allah lah yang menentu. Semoga kalian buruk menjadi baik, negatif menjadi positif. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena kalian semua berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Masalah dapat atau tidak perlu kau pikirkan. Biarkan yang memberikan saja yang berhak memberi. Dapat atau tidak, yang penting kau ingin berubah. Berubah apa? Wasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.